Hukum menelan liur, bagaimana hukum menelan liur? Kalau hukum menelan liur itu harus ada dua syarat. Liur yang ditelan itu harus murni, tidak boleh kecampur apapun itu. Kecampur misalkan obat sariawan, kita masuk pakai obat sariawan, habis itu kecampur sama liur, ditelan, batal puasanya. Kecampur misalkan buah rawon habis sahur, ketelan, maka hukumnya batal. Kecampur apa itu pun, apapun itu, campur darah, gusi, ditelan, maka hukumnya batal liurnya kalau ditelan. Dan syarat pertama dia harus murni. Syarat kedua dia harus tidak boleh keluar dari batasnya, tidak boleh offset dia. Kalau sudah keluar, terus masuk lagi, maka membatalkan puasanya kalau ditelan. Hukum memakai wangi-wangian ini sering kita harus bahas ini, karena atau walaupun kita ini banyak yang tidak tahu ya, mungkin habis acara kayak gini, salam-salaman itu banyak pakai wangi-wangian. Sampai full tangan saya itu salam-salaman wangi-wangian. Hukumnya bagaimana? Wangi-wangian ini makruh hukumnya di bulan puasa. Kita jangan pakai dulu, karena wangi-wangian ini hukumnya tarofuh. Tarofuh ini dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Tarofuh ini dimakruhkan. Salah satu bentuk tarofuh ini adalah mewah-mewahan. Salah satu bentuk tarofuh ini adalah pakai parfum. Itu dimakruhkan. Puasa ini banyak hikmahnya. Salah satu hikmahnya puasa adalah kita biar merasakan penderitaan saudara kita, mereka yang tidak makan. Mungkin kita buka puasa dengan makanan yang lezat, tapi saudara kita mereka puasanya bukan terpaksa. Puasanya mereka bukan terpaksa, tapi mereka punya puasa setiap hari mungkin karena mereka merasakan lapar. Maka dari itu kita merasakan apa yang mereka rasakan, biar kita punya sifat manusiawi, biar kita punya sifat saling membantu, biar kita bisa bantu. Oh gini loh rasanya, saudara kita kasihan ya, kita kasih, kita bantu saudara kita yang tidak makan, dicari. Jangan tunggu datang, kita yang cari. Begitu mukmin ini kalbunyan yang sudhu ba'dhum ba'dhum, kata Rasul, orang mukmin ini kayak bangunan ini nih. Bangunan ini mereka tidak bakal bangun kalau misalkan sendiri-sendiri. Di sini bangunan ini ada pasir, ada semen, ada besi, ada batu. Kalau mereka sendiri-sendiri tidak bakal jadi masjid mewah ini. Iya. Tapi kalau misalkan mereka bersatu, dicampur, jadi ini dibantu dengan sabar, dengan teliti, begitu langsung jadi di masjid, bisa dipakai ibadah. Begitulah orang mukmin. Orang mukmin begitu. Kata Rasul, disifatkan Nabi Muhammad SAW. Kita ini seperti dan juga seperti Nabi mensifatkan orang mukmin ini seperti apa? Seperti manusia, anggota badan. Tatkala kaki luka, mata pun menangis. Dan di saat mata menangis meneteskan air mata, tangan ikut mengusap air matanya. Begitu gambaran orang mukmin. Selalu membantu. Ini sakit, izastaka ahaduhum, apa tuh hadisnya? Ada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Misalkan artinya begini, mukmin ini seperti satu badan. Kalau misalkan salah satunya ada yang sakit, maka ada abihumma fi sa'iril jasad, maka dia akan merasakan demam, seluruh badannya akan merasa sakit, akan merasa meriang kalau misalkan ada satu sakit yang mengganggu. Begitulah orang mukmin. Makanya kita harus saling membantu, saling menopang dalam segala hal. Semua kita anggap saudara. Harus ada rasa rahmah, itu harus ada. Rasa kasih sayang itu harus ada. Melihat orang mukmin saudara kita, kasihi dia sebagaimana kita punya adik, bagaimana kita punya saudara. Begitulah orang mukmin ya. Itu puasa ini kita banyak ambil hikmah dalam puasa. Bagaimana hukum-hukumnya? Hukum-hukum puasa kita harus pahami juga. Apa saja yang dimakruhkan, seperti tadi memakai wangi-wangian. Terus wangi-wangian ini ada yang kurang, seperti memakai wangi-wangian. Misalkan wangi-wangian itu dipakai di hari Jumat, kan Jumat disunahkan kita pakai wangi-wangian, sedangkan puasa tidak disunahkan wangi-wangian, tabrakan.
Bagaimana hukumnya? Maka menurut Imam Umar bin Makhrumah itu diperbolehkan. Menurut Imam Umar bin Makhrumah, Syekh Umar bin Makhrumah diperbolehkan. Tapi mu'tamad kata Imam Ibnu Hajar tidak diperbolehkan. Tapi mu'tamad menurut kesepakatan ulama yang kuat adalah tetap disunnahkan di hari Jumat saja. Maka kalau misalkan kita masuk hari Jumat, kita pakai wangi-wangian nggak apa-apa, karena hukumnya disunnahkan. Hukumnya tetap disunnahkan. Tapi di hari-hari yang lain di puasa tidak disunnahkan. Ya khair, saya kira cukup. Mungkin ada pertanyaan ya. Isi tanya jawab. Mungkin kita punya puasa nih, kita nggak tahu puasa kita yang sering kita lakukan ini apakah sah apa enggak. Kata itu ditanyakan. Kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau enggak tahu. Jangan enggak tahu. Kayaknya gini ya. Sudah ngelakuin aja tiba-tiba enggak sah, dosa akhirnya. Ada itu silahkan yang ada pertanyaan. Tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami menanyakan Pak Wib. Tadi ada niat itu apakah selalu harus diucapkan atau hanya di dalam hati saja? Kalau kita dari rumah itu kadang-kadang kan bisa itu dalam hati aja. Saya niat untuk sholat di masjid. Apakah cukup seperti itu atau ditambah? Tadi kesalahan saya dengar itu bahwa ada tambahan menyenangkan Nabi Muhammad untuk kita beribadah, untuk kita macam-macam. Ya. Apakah harus selalu seperti itu? Atau karena niat kita dari rumah itu saya beribadah itu sudah cukup mewakili seperti itu? Itu apakah selalu harus diucapkan atau hanya di dalam hati? Yang pertama. Yang kedua itu untuk membatalkan puasa. Membatalkan puasa ini kita kan setiap saat itu untuk siang itu sholat doa sama sholat asar itu selalu berkumur. Nah berkumur itu adalah rangkaian daripada berkumur. Nah di situ di dalam liur kita itu tergabung dengan air. Nah kadang-kadang itu termasuk gitu ya, bukan termasuk dan sengaja tidak sengaja, tapi dia udah bercampur dengan liur dan tidak mungkin kita harus berdoa terus sampai ke dalam berdoa lagi sebenarnya. Dan itu pasti termasuk dalam apa namanya roga kita. Ajib. Apakah ini juga membatalkan puasa? Ya. Terima kasih Pak Ibu. Waalaikumsalam. Jadi pertama pertanyaan beliau, masya Allah ya. Nah ini mewakili kita semua. Jadi ada satu pertanyaan. Mungkin kita penasaran juga. Oh ya gini yang saya mau tanyakan tapi saya lupa. Nah jadi hal pertanyaan silahkan tanya. Biar jadi manfaat buat yang lainnya. Yang lainnya tahu hukum, Anda dapat pahala yang nanya. Nah, jadi hukum yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah niat itu harus dilafadzkan? Ya, niat ini intinya niat menjadi wajibnya niat itu di hati. Wajib itu di hati. Kalau dilafadzkan hukumnya sunnah. Mahalluhal qalbu wa talaffudzu biha sunnatun. Dilafadzkan maka hukumnya sunnah. Tadi saya bahas bahwa kita harus banyak-banyak niat ya. Saya bilang tadi ya, harus banyak-banyak niat, harus dimodif kita punya ibadah, niatnya dibanyakin. Tadi saya bilang kalau misalkan kita dari rumah kita niatkan menyenangkan Nabi, menyiarkan melakukan apa-apa yang dilakukan orang soleh, daripada sholat, daripada ibadah, mendekatkan diri sama Allah. Itu kita bukan niatkan dalam sholat langsung saya niat gini lama nanti niatnya bingung nih. Allah niat sudah dari Anda jalan dari rumah itu sudah niat dalam hati aja, tidak usah melafadzkan. Dan pertanyaan beliau juga kalau misalkan ibadah, apakah kita dengan niat ibadah saja sudah mewakili semua? Maka tadi itu ibadah aja tidak cukup. Niat ibadah saya tidak cukup Ustaz, harus niat lagi. Kita sejalan sambil mikir apa ya sekiranya menghasilkan pahala ya. Oh niat mengikuti kita punya leluhur. Niat menyenangkan kita punya kakek-kakek. Niatlah, saya niat aja. Tapi pas sholat tak usah niat lagi, nanti lama niatnya. Niat gini, tak usah diniatkan di sholatnya. Kalau sholatnya cukup niat sholatnya saja. Saya niat sholat zuhur lillahi ta'ala.
Hah? Niat ini yang diwajibkan apa sih? An-niyah fardu wa ta'yin. Itu saja yang diniatkan dalam sholat. Al-fi'il wal qasd wa ta'yin. Usolli. Pertama usolli. Usolli ini wajib. Usolli ta'yin. Ta'yin ini harus menentukan sholat apa kamu. Kamu mau sholat apa? Asar apa duhur? Nah, misalkan sholatnya duhur nanti. Usolli fardhu duhrin. Fardhon lillahi ta'ala. Usolli duhur fardhon. Misalkan sholat duhurnya, ta'yinnya dan fardiyah. Ini sholatnya sunnah apa? Statusnya sunnah apa? Fardu. Nah, itu harus diniatkan apa yang kita mau sholat. Jadi tiga ini harus diniat. Usolli harus niat fi'il mengerjakan. Usolli saya sholat, ini harus diniatkan. Kalau misalkan sholat sunnah mutlak, tidak ada apa-apa, gabut-gabut daripada main HP asal sholat, misalkan sudah sholat sunnah semua, nah niat sholatnya cuma usolli aja, usolli Allahu Akbar, itu bisa. Karena cuma sholat nafil mutlak saja. Tapi kalau misalkan ada sholat fardu ya ditambah fardunya. Nah, banyak kalau bahas kita banyak apa? Kalau kita bahas niat maka panjang nanti pembahasannya. Dan juga tadi pertanyaan kedua ya Pak, Mas. Oh ya, kalau misalkan kita berwudu kemasukan air, kita wudu tuh kan ada air ya, kita kumur-kumur kan sunnah ya. Saya bilang kalau misalkan ketelan maka hukumnya tidak apa-apa. Tapi bagaimana kita nih kemasukan terus, ada airnya terus. Nah, antum setiap ada air itu sebelum mumpung masih di toilet itu dibuang, dibersihkan. Sisa air itu dibersihkan sampai murni liur. Tapi kalau misalkan dah habis, jalan aja, kamu jangan nanti lama-lama nanti jadinya was-was nanti. Udah terus. Ludah terus, was-was nanti jadinya. Kebaikan kita gitu, kalau diketatin tidak boleh harus gini. Nanti lama-lama was-was. Niat itu harus dibarengkan gini, nanti sholatnya Allah. Banyak kadang ada orang gitu, sholatnya bingung dia. Maka dari itu, ya semampunya saja. Dan misalkan masih ada sisa, ya dimaafkan, itu kumur-kumur sunnah. Kumur-kumur sunnah. Ya, kayak paham ya, bisa dipahami ya. Ada lagi pertanyaan? Betul. Hukum kumur-kumurnya batal apa tidak? Saya bilang kumur-kumur di dalam sholat kumur-kumur karena mau wudhu, kumur-kumur di dalam wudhu yang sholat, yang habis itu ada sholat fardu atau sholat sunnah, hukumnya sunnah, kumur-kumurnya sunnah. Puasa juga tetap sunnah. Nah, kan saya bilang tadi kumur-kumur ini ada kumur-kumur sunnah, ada kumur-kumur makruh. Kumur-kumur sunnah itu kapan? Kumur-kumur sunnah di saat puasa. Di saat puasa ya pastinya di saat kita wudhu, ya wudhu karena mau mengerjakan sholat atau wudhu mau baca Quran. Itu namanya kumur-kumur sunnah, tetap disunnahkan kumur-kumur dan tidak batal kalau misalkan kemasukan. Kalau tidak sengaja kemasukan tidak batal. Paham maksudnya? Bisa dipahami. Apa ada masih? Waalaikumsalam. Nah, sebelum apa? Sebelum wudu, setelah wudu, atau sebelum takbir penggunaan siwaknya. Sama yang kedua, perlakuan siwak. Kalau dia depan mungkin tidak takbir, ini biasa. Hukum liur itu sendiri setelah keluar dari mulut contoh kan ada kata-kata pasar sekali. Ya. Kayak siwaknya dia tanpa dilempar itu mau penjelasan tentang perlakuan siok yang lebih afdol itu gimana? Ya,
Jadi siwak ini kapan disunahkan? Siwak ini disunahkan min ghairi tafrid. Di dalam kitab disunahkan min ghairi tafrid. Setiap halin, fi kulli halin, di setiap keadaan. Setiap keadaan min ghairi tafrid, tapi dengan syarat tidak keseringan. Setiap keadaan, tapi tidak keparahan keseringan. Setiap langkah set, langkah lagi set, langkah lagi set, itu namanya keseringan namanya. Ya mau masuk masjid siwak, mau wudu ya siwak, mau sholat ya siwak. Jadi pertanyaan Ustadz ini tadi katanya, apakah siwak ini disunahkan kapan? Apakah sebelum sholat? Apakah sebelum wudu? Apakah sebelum takbir? Saya bilang di semuanya disunahkan. Ya Ustadz ya. Jadi sebelum wudu juga disunahkan. Punya orang soleh jika mereka melakukan seperti itu. Sebelum wudu disunahkan, mau masuk masjid disunahkan juga, mau takbir juga disunahkan, sholat sunnah juga disunahkan. Tapi yang perlu saya kasih tahu, saya lupa tadi ngasih tahu ini. Siwak ini, untung ada bapak ini nanya tadi. Saya lupa ngasih tahu, sunnah ini, siwak ini kesunahannya di bulan Ramadan terbatas, tapi ini kesunahannya di bulan Ramadan terbatas. Kapan dibatasnya? Dibatasnya sebelum duhur. Sholat duhur apakah masih boleh kita bersiwak? Boleh saja, tapi ikut pendapatnya yang ada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau ada pendapat membuka fatwa bahwasannya siwak ini diperpanjang lagi perbolehannya sampai sebelum asar. Sholat asar tidak boleh pakai siwak. Sholat asar tidak boleh pakai siwak. Aslinya pendapat ulama yang kuat mengatakan sebelum duhur sudah tidak boleh pakai siwak. Kalau kita mau ikut pendapat ulama yang kuat, silahkan sebelum duhur sudah tidak usah pakai siwak. Terus gunanya apa siwak? Kita mau baca Quran pakai siwak. Kan kita baca Quran kapan aja. Kita mau sholat duha habis ini, kita mau sholat isyraq habis ini, pakai siwak. Sholatnya jadi terganda, jadi sholatnya paham. Terus beliau tanya juga, kita mau melakukan siwak ini ya apa perlakuan kita terhadap siwak ini? Kita agungkan, bagaimana kita mengagungkan Nabi? Kita lihat, kita jangan sampai lihat siwak ini di bawah. Ini juga mukhtaram. Ini syekh yang mukhtaram, suatu hal yang terhormat juga, karena Nabi sering dipakai di giginya Nabi Muhammad SAW. Berarti kita hormati, bagaimana kita hormati Nabi Muhammad SAW. Kita pakai siwak ini juga. Pembahasan penting juga beliau bilang, kalau misalkan kita pakai siwak, ini kan misalkan basah ya, keluar jangan langsung dimasukin lagi. Kalau puasa ya, dipakai, basah, kan liurnya udah keluar batas. Kan syarat menelan liur ada 2, harus suci, tidak boleh tercampur dengan apa-apa, liurnya murni, dan tidak boleh liurnya tidak boleh offside, tidak boleh keluar dari batasnya. Kalau pakai ini keluar terus masuk lagi, ini batalkan, perlu diperhatikan. Maka dari itu kalau pakai ini tunggu kering lagi baru pakai lagi. Kalau puasa agak ribet sedikit ya, tapi begitu hukumnya. Maka dari itu harus kering-kering aja. Ini cepat keringnya kok siwak ini. Maka itu habis dipakai dicuci, jangan dipakai terus, dicuci, tidak diganti. Sikat gigi aja kita disuruh ganti. Ini kalau sudah seminggu ya, kalau mau hadir Jumat dipotong, dikorek lagi, dibuat yang baru lagi. Jangan tidak diganti-ganti, harus dipotong terus. Saya lihat ada seorang itu siwaknya ada ganti-ganti sampai hijau siwaknya. Karena itu kebersihan juga penting. Siwak ini mengajarkan kita untuk bersih. Kalau kita sudah diajarkan bersih, ada aturannya. Kita disuruh pakai sikat giginya harus ganti juga. Jangan kita disuruh sikat gigi tapi sikat giginya tidak diganti. Begitu juga siwak. Perlakuan kita kepada siwak beda sama seperti sikat gigi. Siwak ini kebiasaan Nabi, kita muliakan sebagaimana memuliakan Nabi. Akhir ada lagi pertanyaan? Fadhal. Mungkin ibu-ibu. Ya. Sholat sunnah. Nazar ya. Jadi wajib. Ya khair. Ini yang kita belajar sholat sunnah, misalkan qobliyah atau sholat tahiyat masjid, sholat wudu yang kita belajarkan supaya bisa menjadi wajib. Ya. Najar itu apakah niat najar itu sebelum waktu
Anda kalau belajar ini kalau tidak dilaksanakan, misalnya adanya seperti itu akan terutang. Iya. Harus dibayar. Seperti dibayar, ya kita kalau lagi budaya kita bayar dalam apakah seperti itu? Bayarnya berhutang. Nah, ternyata dia lupa. Itu bagaimana tuh permasalahan lupa dan terhadap dia ngajar, saya ngajar sholat dulu. Terus lupa. Apakah itu harus dibayar? Bagaimana cara membayar? Seperti Anda sholat duhur wajib tanpa dinazari wajib. Terus Anda lupa bagaimana? Ya wajib untuk harus dilaksanakan. Misalkan saya nazar iktikaf. Dari rumah sudah nazar, ngobrol-ngobrol sama istri sama anak sampai ke masjid ketemu temennya, bercanda-bercanda lagi. Akhirnya tidak niat iktikaf wala niat nazar. Misalkan niat iktikaf aja tapi tidak pakai nazar. Sampai rumah, ya Allah saya niat nazar tadi, tapi saya tidak menazar, tapi saya tidak melaksanakan nazar saya. Ya apa hukumnya nih? Hukumnya nanti Anda ke masjid, kalau ke masjid Anda niat lagi, bukan niat nazar lagi, niat iktikaf yang dinazari yang tadi yang lupa itu. Bisa digolto. Gampang saja, syariat ini gampang. Ya khair, bisa difahami ya? Ya khair. Ada lagi pertanyaan mungkin dari ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan. Kelas ya, waktu sudah mungkin udah waktu. Ya khair. Antum doa, Ustaz, silakan. Gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma warzuqna naf'an وعزيزا في عمره وجعلنا وديانا في الدنيا الآخرة من المقربين كثيرا ولا حسنا في عقبه الأزواج ويوم يوم لا مثل لك الحمد ولك المنة ولك الشرف وعلى كل حال ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أعلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل أدرك الدولة ربنا ووفقنا ترتجي ولا ربنا الكرمة وارزقنا كل حلال دائم وعليك رمضان الله بالخير ونوفق كل شر ربنا وفقنا كل خير وأجر برضا منك ربي وفقنا ربنا وبرأتاتي نصر المنون ربي واسر أنت أكرم من ستر رسول الله تنصر المصطفى وأن إلهك اللعن والوفاء بكتاب فيه لناس شفاء وعلى آل كرام الشرفاء وعلى سلم وصحبه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعل ما يسر عليه برضا ولا تؤذنا وليا سواك ولا تجعل ما خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.